Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkah dan karunia-Nya sehingga video penyuluhan kesehatan ini dapat terlaksana dengan baik. Yang saya hormati Bapak Abdul Qadir SK Nurse MKes selaku Kepala Pelayanan Ruangan NICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Yang saya hormati tim kerja penyuluhan kesehatan yaitu Bapak Abdul Qadir SK Nurse, Ibu Irmayanti SK Nurse, Eberlendi SK Nurse, Ibu Yuliana AMD Kep, dan yang saya hormati pula para peserta penyuluhan kesehatan yaitu orang tua atau keluarga bayi yang dirawat di ruangan NICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. Saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan materi yang akan disampaikan oleh tim kerja penyuluhan kesehatan, di mana materi pertama yaitu pengenalan alat medis di ruangan NICU yang akan disampaikan oleh Ibu Nurledi SK Nurse dan Ibu Yuliana AMD Kep. Kemudian materi yang kedua yaitu manajemen laktasi yang akan disampaikan oleh Ibu Irmayanti SK Nurse, dan materi ketiga yaitu discharge planning atau rencana pemulangan bayi yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadir SK Nurse. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama untuk menyaksikan penyampaian materi yang akan dipaparkan oleh tim kerja penyuluhan kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para peserta penyuluhan yang menyimak video penyuluhan kesehatan tentang perawatan bayi baru lahir sakit di ruang NICU. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan mengenalkan alat-alat medis yang digunakan di ruang NICU RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar. NICU merupakan ruang perawatan yang memiliki beberapa teknologi canggih. Peralatan ini digunakan untuk mendukung kehidupan bayi. Beberapa orang tua mungkin memiliki kecemasan terhadap peralatan yang terpasang di tubuh bayinya. Oleh karenanya, orang tua perlu mengenal peralatan yang terpasang pada bayinya. Adapun alat yang sering terpasang adalah yang pertama, infant warmer. Merupakan alat yang digunakan untuk menghangatkan bayi. Alat ini efektif dan efisien digunakan terutama pada bayi baru lahir. Alat ini juga digunakan pada bayi yang memiliki resiko hipotermi atau kedinginan. Kelebihan penggunaan alat ini adalah meningkatkan kehilangan cairan tubuh. Oleh karenanya, penggunaannya harus diimbangi dengan pemenuhan cairan tubuh. Yang kedua, inkubator. Alat ini berfungsi membantu menciptakan suhu normal. Keuntungan menggunakan inkubator adalah yang pertama, mengurangi kehilangan panas. Yang kedua, suhu inkubator diatur sesuai kebutuhan bayi. Kemudian yang ketiga, pengaturan suhu dengan sistem komputerisasi. Kemudian kekurangan dari inkubator yang pertama, suhu bayi dapat turun drastis jika pintu inkubator dibiarkan terbuka dalam beberapa saat. Kemudian yang kedua, waktu yang diperlukan untuk mencapai suhu sebelumnya dan menstabilkan adalah 10-20 menit. Yang ketiga, ventilator. Ventilator merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mempertahankan ventilasi dan pemberian oksigen dalam waktu yang lama. Ventilator sering kali dibutuhkan oleh pasien yang tidak bernapas sendiri, baik karena suatu penyakit atau karena cedera yang parah. Tujuan penggunaan alat ini adalah agar pasien mendapat asupan oksigen yang cukup. Indikasi pemasangan ventilator atau pemberian ventilasi mekanik pada bayi baru lahir adalah yang pertama, henti napas, kemudian yang kedua, bila bayi membutuhkan konsentrasi oksigen yang lebih tinggi. Kemudian yang ketiga, bayi dengan usia gestasi kehamilan kurang dari 25 minggu. Kemudian pengenalan alat berikutnya adalah CPAP.
CPAP merupakan alat yang digunakan untuk memberikan bantuan oksigen pada bayi. CPAP bertujuan mencegah kolaps alveoli pada akhir ekspirasi. CPAP digunakan untuk bayi yang sesak atau gawat nafas sedang. Adapun indikasi penggunaan CPAP yaitu yang pertama, bayi preterm dengan respiratory distress syndrome atau bayi dengan sesak. Kemudian yang kedua, bayi dengan TTN biasanya terjadi pada bayi lahir dengan seksio sesar. Kemudian yang ketiga yaitu bayi dengan meconium aspirasi syndrome atau bayi yang tertelan cairan kotoran sendiri saat dalam kandungan. Yang terakhir, bayi preterm dengan henti nafas berulang atau denyut jantungnya melemah. Kemudian alat fototerapi. Alat fototerapi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mengatasi kekuningan pada bayi dengan cara memberikan terapi melalui sinar yang menggunakan lampu. Pemberian fototerapi dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik yang menunjukkan bayi kuning dan hasil laboratorium bilirubin dalam darah. Kemudian pemberian nutrisi parenteral. Nutrisi parenteral merupakan pemberian nutrisi melalui pembuluh darah berupa cairan yang disesuaikan dengan kebutuhan bayi. Nutrisi parenteral biasanya diberikan pada bayi jika bayi tidak dapat makanan secara oral yang disebabkan oleh penyakit ataupun ketidakmatangan organ pencernaan. Setelah melahirkan, ibu akan masuk kepada tahap yang dinamakan menyusui bayi. Kelancaran ASI ini dipengaruhi oleh dua hormon, yaitu prolaktin dan oksitosin. Yang pertama, hormon prolaktin. Ini merupakan hormon yang membuat produksi ASI kita meningkat dan banyak dihasilkan di malam hari. Penting sekali untuk sering menyusui bayi agar produksi hormon ini meningkat. Semakin sering menyusui, maka semakin banyak produksi ASI. Untuk ibu yang tidak menyusui langsung bayinya dikarenakan bayi dirawat menyusu, maka dapat melalui peningkatan frekuensi memerah ASI. Yang kedua, hormon oksitosin. ASI yang sudah diproduksi membutuhkan hormon oksitosin untuk mengalirkannya. Oksitosin ini sudah mulai bekerja saat ibu berkeinginan menyusui sebelum bayi menghisap. Adapun hal yang meningkatkan oksitosin, yang pertama, ibu dalam keadaan tenang. Yang kedua, ibu melihat, mencium, mendengar celoteh atau tangisan bayi, memikirkan bayi dengan kasih sayang. Yang ketiga, dukungan ayah, seperti menggendong bayi. Yang keempat adalah memijat bayi. Adapun hal yang dapat mengurangi oksitosin, yang pertama, takut payudara berubah bentuk dan si ibu takut gemuk. Yang kedua, ibu bekerja. Yang ketiga, ibu merasa takut ASI-nya tidak cukup. Yang keempat, ibu merasa kesakitan, terutama saat menyusui. Yang kelima, ibu merasa sedih, cemas, marah, dan kesal. Yang keenam, ibu malu untuk menyusui bayinya. Yang ketujuh, suami atau keluarga kurang mendukung dan mengerti tentang ASI. Adapun cara meningkatkan produksi ASI perah pada ibu dengan bayi prematur, yang pertama adalah mulai memompa lebih awal. Idealnya dalam 1 jam pertama setelah melahirkan dan tidak lebih dari 6 jam setelah melahirkan. Yang kedua, hands off pumping atau yang biasa disingkat dengan HOP. Ini merupakan teknik memijat payudara sambil memompa menggunakan pompa manual atau elektrik. Yang ketiga, membina kedekatan dengan bayi. Menggendong bayi dan bersentuhan kulit ke kulit tidak hanya akan membentuk ikatan antara ibu dan bayi, tapi juga membantu tubuh menghasilkan prolaktin dan oksitosin yang membantu meningkatkan produksi ASI. Yang keempat, memompa di malam hari. Hormon prolaktin
banyak diproduksi di malam hari. Jika menyusui di malam hari, akan membantu menstimulasi produksi ASI. Usahakan untuk memompa di malam hari paling tidak 1 kali atau setiap 4 jam. Yang kelima, power pumping. Ini merupakan salah satu teknik meningkatkan produksi ASI. Tujuannya membiasakan payudara mengosongkan ASI sehingga memberikan tubuh sinyal untuk memproduksi ASI. Teknik power pumping dengan melakukan pemompaan ASI selama 20 menit, kemudian istirahat 10 menit, memompa lagi 10 menit, kemudian istirahat lagi 10 menit, dan memompa kembali 10 menit. Untuk memaksimalkan power pumping dilakukan 2 kali sehari. Beberapa hal yang perlu ibu lakukan atau ketahui terkait dengan skill perawatan bayi di NICU. Yang pertama, menyusui. Yang kedua, memberikan makan bayi prematur dengan cangkir. Bayi prematur kadang tidak bisa disusui langsung dari payudara ibu, dikarenakan kondisi bayi prematur yang masih sangat lemah termasuk kemampuan mengisapnya. Maka sebaiknya diberikan ASI perah, di mana pemberian ASI perah boleh menggunakan sendok, cangkir, atau dengan cawan. Yang berikutnya yaitu menjaga suhu tubuh bayi. Nah, ibu-ibu sekalian, yang perlu ibu ketahui, suhu tubuh ideal bayi itu adalah 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Bayi yang kedinginan dan stres kalau suhu tubuh bayinya di bawah angka tersebut. Oleh karena ibu semua harus memperhatikan suhu standar yang telah saya sebutkan tadi. Beberapa hal antara lain bayi lahir tidak segera dikeringkan, kemudian terlalu cepat dimandikan, yang selanjutnya tidak segera diberikan pakaian atau ditutup kepalanya dengan dibungkus badannya. Selanjutnya tidak segera didekapkan pada tubuh ibu, segera dipisah dari ibunya pada saat lahir, kemudian tidak segera disusui oleh ibunya, berat badan saat lahirnya sangat rendah, kemudian yang terakhir adalah bayinya sakit. Yang selanjutnya yang perlu ibu ketahui terkait dengan skill merawat bayi di NICU yaitu merawat tali pusat. Merawat tali pusat tersebut itu dapat mengurangi kejadian infeksi pada bayi baru lahir adalah dengan merawat tali pusat dengan pemberian imunisasi. Jadi ibu-ibu sekalian pastikan selalu mencuci tangan sebelum merawat tali pusat bayinya. Skill lain yang perlu ibu ketahui pula adalah mengganti popok. Nah, peran lain ibu yang dapat dilakukan di ruang NICU adalah mengganti popok bayi. Manfaat dari semakin seringnya ibu mengganti popok bayi adalah meningkatkan hubungan ibu dan bayi. Hal-hal yang perlu ibu hindari saat akan mengganti popok ada beberapa hal. Yang pertama, yaitu jangan mengangkat bokong bayi terlalu tinggi. Kemudian hal ini diakibatkan meningkatnya aliran darah balik ke otak. Kemudian yang kedua adalah miringkan bayi ke kanan dan ke kiri saat mengganti popoknya. Yang ketiga adalah hangatkan benda yang akan menyentuh bayi. Hal ini menyebabkan penurunan suhu bayi jika benda dingin dan kontak dengan bayi dalam waktu yang lama. Nah, ibu-ibu sekalian, tadi di awal kita sudah mendengarkan terkait perawatan atau skill ibu-ibu yang harus ketahui di NICU. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan perawatan bayi di rumah? Nah, yang pertama yaitu kita harus memandikan bayi dan perawatan kulitnya. Seperti kita ketahui, memandikan bayi itu merupakan proses membersihkan tubuh bayi dan meningkatkan ikatan antara orang tua dan bayinya. Yang selanjutnya adalah menjaga kehangatan bayi di rumah. Nah, tadi di awal saya sudah jelaskan bahwa suhu normal bayi adalah 36,5 sampai dengan 37,5 derajat Celcius. Oleh karena itu, yang pertama adalah
kita harus menjaga bayinya tetap hangat. Kemudian yang kedua adalah menjaga pakaian bayi tetap kering dan bersih. Kemudian memakaikan pakaian yang lembut. Nah, jika basah, pakaian bayi harus segera diganti. Nah, yang berikutnya yang ketiga adalah jaga ruangan tetap hangat. Kalau bisa, suhu kamar adalah suhunya di antara 24 derajat sampai dengan 26 derajat Celcius. Kemudian yang berikutnya adalah raba telapak kaki bayi. Bila teraba dingin, bisa dilakukan kontak kulit ke ibu atau ditambah dengan selimut. Kemudian, memandikan bayi itu harus dengan air hangat. Kemudian setelah dimandikan dengan air hangat, harus segera dikeringkan. Kemudian yang berikutnya adalah lakukan perawatan metode kangguru bagi bayi BBLR dengan sesering mungkin. Nah, yang metode kangguru itu adalah bagaimana kita menempelkan kulit bayi ke kulit ibunya. Kemudian yang terakhir adalah susui bayi dengan teratur. Nah, yang berikutnya adalah posisi tidur. Yang pertama, bayi tidur bersama ibu di tempat tidur yang sama. Kemudian yang kedua, sebaiknya bayi tidur bersama ibu di bawah kelambu. Yang ketiga adalah posisi tidur bayi yang dianjurkan adalah telentang atau miring. Tidak dianjurkan tidur tengkurap tanpa pengawasan terus-menerus. Hal penting lainnya adalah mencegah infeksi ibu-ibu sekalian. Yang pertama, sebelum pegang bayinya, ibu-ibu sekalian harus selalu mencuci tangan. Nah, kalau tidak bisa mencuci tangan dengan air bersih, cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Kemudian yang kedua adalah bersihkan tali pusat jika basah atau kotor dengan air matang. Jaga tali pusat selalu bersih dan kering. Yang ketiga, yaitu jaga kebersihan tubuh bayi dengan memandikannya setiap hari. Kemudian yang keempat adalah hindari bayi baru lahir kontak dengan orang sakit, terutama dengan orang yang flu, yang demam, seperti itu. Kemudian yang 5 adalah dianjurkan ibu menyusui sesering mungkin hanya ASI sampai dengan 6 bulan. Dari hal semua itu, ada yang paling penting yang perlu ibu ketahui adalah bagaimana melihat tanda bahaya bayi saat ibu di rumah. Yang pertama yang harus ibu lakukan adalah ketika melihat bayinya tidak mau minum atau memuntahkan semuanya. Kemudian yang berikutnya adalah tanda bahayanya adalah ada riwayat kejang. Bayinya mungkin kejang-kejang. Kemudian yang ketiga, bayi bergerak hanya ketika stimulasi atau tidak bergerak sama sekali. Kemudian yang keempat adalah nafasnya cepat atau nafasnya lambat. Nafas cepat itu kalau dihitung sekitar lebih dari 60 kali per menit. Atau kalau lambat itu dihitung kurang dari 30 kali per menit. Kemudian yang 5 adalah tarik nafas. Tarikan dinding dada ke dalam yang sangat kuat saat bernafas. Dan yang berikutnya adalah suhu tubuhnya lebih dari 37,5 atau kurang dari 35,5 derajat Celcius ibu-ibu. Kemudian ada mata bernanah banyak. Yang berikutnya adalah pusar kemerahan, meluas sampai ke dinding perut. Kemudian yang terakhir adalah kuning sampai telapak tangan dan telapak kaki. Nah, tanda bahaya tersebut ketika dialami oleh anaknya ibu itu harus segera dibawa ke pelayanan kesehatan terdekat. Baik, demikian materi penyuluhan terkait dengan perawatan bayi baru lahir sakit yang harus ibu-ibu perhatikan. Jadi, semoga apa yang telah disampaikan bisa diterapkan dan bisa bermanfaat untuk ibu-ibu dalam merawat bayinya nanti di rumah maupun ketika bayinya akan disiapkan untuk pulang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh tim kerja penyuluhan kesehatan. Semoga video penyuluhan ini bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya bagi orang tua atau keluarga bayi yang dirawat di ruangan NICU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar.
Dengan adanya video penyuluhan kesehatan ini, maka kami selaku tim kerja penyuluhan kesehatan sangat berharap agar orang tua mampu berpartisipasi aktif dalam perawatan bayinya di ruangan NICU. Yang kedua, video penyuluhan ini mampu menurunkan kecemasan orang tua tentang kondisi bayinya yang dirawat di ruangan NICU. Dan yang ketiga, perawatan yang dilakukan orang tua pada saat bayi sudah pulang ke rumah akan lebih optimal. Demikianlah penyampaian video penyuluhan kesehatan untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.